Oke, selamat datang rekan mahasiswa baru Universitas Widya Agama Mahakam Sama. Kali ini saya akan membantu teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa untuk bagaimana cara untuk mendaftarkan akun di. Yang pertama kita harus ketik Spada di sini ya. Ada seperti ini. Jadi spada.wgm.ac.id. Jadi Spada akan muncul seperti ini ya. Nah, di website Spada itu sendiri nanti ada dua pilihan bahasa ya, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, jikalau teman-teman awalnya agak kesulitan untuk setelan bahasa Inggris, itu teman-teman bisa ubah di sini ya. Nanti ada pilihannya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman mengklik create new account ya, klik di sini. Nanti tampilannya dia seperti ini ya, nanti tampilannya dia seperti ini. Lalu apa saja yang harus diisi, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya akun teman-teman itu bisa terdaftar dengan baik. Yang pertama adalah perihal username. Username di sini saya sangat menyarankan teman-teman, username di sini adalah nomor induk mahasiswa teman-teman. Password. Nah, password di sini memang settingan bahasa Inggris ya, kecuali teman-teman tadi settingan bahasa Indonesia. Nah, kalau settingan bahasa Inggris biasanya tulisannya begini. Saya langsung saja ini seperti ini ya. Jadi syarat password itu minimal atau paling kurang itu 8 karakter. Kemudian paling kurang 1 digit atau 1 angka. Kemudian paling kurang itu 1 huruf ya, 1 huruf kecil maksudnya, case letter ya. Kemudian lower case letter. Kemudian yang berikutnya syarat yang harus dipenuhi adalah 1 huruf besar ya. Jadi ada huruf kecil, huruf besar, dan 1 yang bukan alfanumerik. Seperti apa Pak? Contohnya yaitu tanda bintang, kemudian garis lurus ini, kemudian tanda pagar. Jadi itu karakter yang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk password. Saya kasih contoh sederhana saja, teman-teman bisa menggunakannya atau memvariasikannya. Nah, saya kasih contoh misalkan Samarinda ya, Samarinda trip 1 2 3 4. Kemudian setelah mengisi username dan passwordnya ya, kemudian teman-teman jangan lupa mengisi alamat emailnya. Nah, langkah berikutnya adalah mengisi nama lengkap di sini, kemudian nama panggilan di sini ya, kemudian kota atau tempat bisa diisi di sini, kemudian negara Indonesia. Nah, ini ada satu bagian yang namanya captcha ya. Ada captcha. Nah, diisi aja, dicentang di sini. Ya, dicentang di sini. Nah, sampai centang begini. Kalau kedua yang biasanya sering ditanyakan oleh teman-teman adalah soal lupa password. Ya, lupa passwordnya itu masuk ke di sini. Ya. Ketika teman-teman itu login ya, login di sini, nanti berubah menunya menjadi seperti ini. Nah, di sini ada pilihan forgotten your username or password. Jadi apakah Anda lupa username atau passwordnya? Nah, teman-teman itu klik di bagian sini. Nanti tampilannya dia seperti ini. Ya. Tampilannya nanti dia seperti ini. Nah, pada tampilan ini teman-teman itu bisa mengetikkan username-nya di sini ya. Username yang sudah diisi pada saat pembuatan akunnya di sini ya, atau pada saat mengisi alamat email diketik di sini. Lalu langkah selanjutnya ialah ketika sudah teman-teman itu login ya, misalkan saya klik di sini login. Saya sudah isi passwordnya, kemudian klik login. Nah,
langkah berikutnya adalah teman-teman itu mengisi profilnya di sini ya. Kalau profilnya di sini, jadi profil di sini teman-teman itu bisa klik ya, masukkan di sini ya, disesuaikan dengan data diri teman-teman. Oke, kita kembali. Berikutnya perihal tata cara pengisian atau mengambil mata kuliahnya. Pertama-tama teman-teman itu klik kursus ya. Kemudian di sini ada fakultasnya. Pilih fakultas sesuai dengan fakultas dari teman-teman yang ambil ya. Saya hapus di sini dulu. Nah, misalkan saya kasih contoh fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi. Nah, di sini langsung tertera prodinya itu kan fakultas ekonomi ada manajemen, akuntansi, keuangan, dan perbankan syariah. Jadi ada 3 ya. Kalau misalkan mata kuliah yang teman-teman ambil itu tidak ada di bagian sini ya, ini kan cukup banyak ya. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan prodinya ya. Misalkan di prodi, saya kasih contoh misalkan prodi manajemen. Nah, prodi manajemen itu langsung ada mata kuliahnya. Nah, seperti ini ya, cukup banyak ya, manajemen. Nah, manajemen ya, cukup banyak ya di sini. Sesuaikan dengan mata kuliah yang teman-teman ambil. Nah, kalau misalkan karena saya mengampu mata kuliah agama Katolik ya, pendidikan agama Katolik, di sini memang tidak ada menunya di sini. Nah, teman-teman tidak usah langsung panik. Caranya bagaimana? Caranya yaitu lihat selengkapnya, ada tulisannya di sini. Kalau tidak ada di menunya di sini, ya. Klik di sini. Nah, ada di sini. Sesuaikan nanti dengan yang saya tanda kurung yang seperti ini ya. Ada tulisannya manajemen kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Jadi ada 4 kelas untuk manajemen. Kalau ada pertanyaan, Pak, kalau saya dari fakultas lain bagaimana, Pak? Mudah sebenarnya ya. Kalau misalkan dari fakultas lain ya, ini saya reward lagi. Kembali lagi masuk ke kursus, kemudian misalkan saya kasih contoh misalkan dari FKM, misalkan Fakultas Kesehatan Masyarakat, kurang lebih caranya itu sama ya. Pilih di sini, kalau tidak ada mata kuliahnya di sini berarti pilih yang di klik prodinya ya. Lalu nah akhirnya ada di sini ya. Kalau tidak ada juga berarti klik cari di sini, tanda ada tulisan selengkapnya seperti itu. Oke, berlanjut yang tadi. Nah, saya tadi kasih contoh yang fakultas ekonomi, kemudian prodinya manajemen. Lalu lihat selengkapnya karena tidak ada masuknya di sini. Nah, di sini ya, pastikan ada tulisannya, kata kuncinya memang Katolik. Kemudian nanti khusus untuk yang manajemen itu biasanya ada tulisannya manajemen di sini atau akuntansi atau perbankan syariah ya. Kan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi itu nanti hari Jumat, jadi teman-teman itu bisa ceknya nanti. Nah, nanti sini yang pertama itu adalah kita diseminasi kontrak ya, jadi diseminasi kontrak perkuliahan. Nah, nanti perihal absensi nanti saya akan tambahkan di sini.
contohnya perihal bagaimana cara mengisi kehadiran itu nanti saya akan berikan di beda jurusan. Saya kasih contoh misalkan seperti ini. Saya klik dashboard, saya kasih contoh dari fakultas lain misalkan. Jadi misalkan dari hukum yang sudah mulai perkuliahan. Nah, cara mengisi kehadirannya seperti ini ya. Ini kan sudah ada, mereka tadi sudah klik kehadiran, lalu klik yang di sini ya. Nanti ada pilihannya apakah teman-teman itu mau daftar atau tidak, klik daftar ya. Mengisi absensi maksud saya. Nah, nanti bentuknya seperti ini ya. Nanti ada keterangannya PLE atau A, PLE ya. Ini sebenarnya bahasa Inggris ya. P itu artinya present, hadir, late itu terlambat, E itu excuse ya, ini lebih pada izin ya, permission. Kemudian A itu absent, tidak hadir. Nah, teman-teman diisi secara manual di sini. Nah, seperti itu, seperti ini contohnya misalkan yang fakultas hukum hadir semua. Nah, satu catatan penting dari saya adalah teman-teman, saya sangat mengharapkan kejujurannya karena nanti akan saya cek kembali. Misalkan nih, ternyata tidak masuk mata kuliah saya, tapi ternyata mengisi present. Nah, itu akan saya garis bawahi di situ. Kenapa bisa sampai tidak jujur seperti itu? Oke.